Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa? Belum puasa lagi hilang soalnya. Kena mati beli mau kita. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini jumlah jemaah luar biasa daripada biasa-biasanya. Karena pada malam hari ini Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan apa yang kita minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijawab oleh Nabi Rabbul Alamin. Salam dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang diberi syafaat di bulan nanti, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah salat fardu maghrib, dan insyaallah kita salat isya sudah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih di malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan kita dibatas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini awal jemaah kita penuh sampai akhir nantinya. Karena saya datang tadi sudah terlambat, maka saya sholat isya di luar sana. Saya gembira, bahagia, jemaah saya sudah ramai, sudah masuk ke dalam masjid ini. Maknanya adalah ketika kita terlambat datang, maka tempat kita di belakang. Betul Bapak dan Ibu? Betul. Makanya saya tadi di luar, alhamdulillah gembira saya melihat jemaah yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan luar biasa malam ini, nanti luar biasa sampai malam ke-30. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Pertama sekali yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir. Yang kedua Bapak Ketua Ramadan beserta pengurus yang hadir. Yang ketiga Bapak Imam, alim ulama, Sri Pandai, orang-orang tua kami yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita lebih bagus daripada bulan Ramadan yang di belakang kita. Kenapa? Karena manusia lebih banyak dia lupa dengan ibadah, selalu dia ingat untuk masalah dunia. Ceramah tak boleh lama, tapi yang membawa buku hendaknya ada tulisannya. Kalau tak ada isinya, ustaz tak tanda tangan. Makanya yang menulis dengar baik-baik. Betul Bu ya? Kita yang menyesuaikan dengan dia Bu. Tak bisa cepat-cepat Bu, karena dia bawa buku. Ada bukunya, ada penanya. Kadang-kadang buku ada pena kita. Kadang-kadang pena ada buku tak ada. Makanya ini masalah nanti. Apa judulnya? Menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Catat baik-baik. Berbicara kita tentang menyambut, berarti ada yang kita sambut. Betul enggak? Ketika datang wali kota ke masjid kita ini, ada enggak persiapan kita? Apa persiapan kita? Banyak, terutama ibu-ibu, dia akan pakai baju seragam dia. Betul Bu ya? Bapak-bapak akan pakai baju yang bagus. Kenapa? Karena datang manusia yang diberikan amanah oleh negara, yakni wali kota. Ramai apa tidak?
Gembira apa tidak? Senang apa tidak? Datang ke sini gubernur, insya Allah di luar sana dibikin spanduk yang luar biasa. Apa ucapannya? Selamat datang Bapak Gubernur di Masjid Istiqlal kami. Betul? Datang presiden, Pak. Insya Allah di dalam sana Pak ya kita lewat, Pak. Kenapa? Karena semakin tinggi, semakin disebut pangkat jabatannya, semakin ramai orang menunggunya, semakin gembira kita. Betul? Yang datang ini bulan suci Ramadan. Dia tidak berbentuk manusia, dia tidak berbentuk seperti makhluk ciptaan manusia. Betul Bu ya? Makhluk ciptaan manusia kan banyak enggak? Kesombongan, iri, dengki, itu ciptaan manusia. Lalu datang bulan suci Ramadan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir bulan Sa'ban ini, dia mengucapkan kalimat apa? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa artinya itu? Selamat datang bulan suci Ramadan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang suci yang datang itu? Yang itu tuh Bu ya. Siapa yang datang yang suci itu? Kata Rasulullah, bulan suci Ramadan adalah bulan puasa bagi umat Islam. Dia membawa kegembiraan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi bergembiralah menyambut bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini selalu disebut orang hadis dhaif, kita tak melihat dhaifnya, kita nengok kegembiraannya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuk dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Allah akan haramkan jasad manusia tersebut dari api neraka. Paham? Gembira di sini maknanya adalah yang pertama, gembira kita menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana cara gembiranya? Yang pertama, kita bersihkan lidah dan hati kita ini semua. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang suci. Yang pertama, bersihkan hati dan bersihkan lidah. Bagaimana caranya? Bergembira seorang anak datang kepada ayah dan ibundanya untuk mengucapkan kalimat, wahai ayah, wahai ibunda, aku selaku anakmu banyak dosa. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata, tolong maafkan aku. Bu, udah datang anaknya sama ibu? Udah datang apa belum? Udah dapat ibu kalimat maaf? Sudahkah ibu berikan maaf? Pertanyaan saya, ketika seorang anak datang kepada ibu dan bapaknya dengan mengucapkan kalimat seperti usia dia, gembira apa tidak? Sonang hati wa. Alhamdulillah ya Allah. Ini tanda masuknya bulan suci Ramadan. Anakku datang kepadaku ya Allah. Lalu terucaplah oleh seorang ibu kepada anaknya, wahai anakku, mak juga minta maaf kepadamu. Betul? Yang tua ada juga salahnya, yang muda banyak juga salahnya. Menjelang Ramadan ini saling bersihkan hati dan lidah kita dengan cara paku waspahu. Itu yang pertama. Nanti minta maaflah sama ayah, setuju? Minta maaflah sama ibunda, setuju? Yang pertama, kegembiraan kita. Yang kedua, bagaimana lagi? Biasa, seorang suami dan seorang istri biasa dia, biasa apa? Salah dan silap selama berumah tangga. Betul kan Bu? Makanya ada kalimat dua. Coba dengar yang mana? Suami istri saling minta maaf. Ini kalimat pertama, Pak. Kalimat kedua adalah istri dan suami saling minta maaf. Ini konsepnya kan kita gembira nih. Bu, mana kalimat yang paling enak didengar Bu? Suami istri saling minta maaf atau istri suami saling minta maaf? Saya tanya ibu dulu. Coba jawab. Apa? Ibu tidak bisa jawab ya?
Nggak bisa jawab kamu. Saya tanya bapak-bapak di dalam, mohon maaf. Suami istri saling minta maaf. Ini kalimat pertama, dengar baik-baik. Dan kalimat kedua, istri suami saling minta maaf. Mana kalimat yang enak didengar, Pak? Suami istri. Suami istri. Ibu, iya. Ibu tadi sudah nggak bisa. Coba jawab, Pak. Yang mana, Pak? Suami istri. Serentak. Suami istri. Suami istri Saling minta maaf. saling minta maaf. Berarti awak dulu. Kan iya dah. Betul tak? Betul. Betul, Pak. Jangan merasa tinggi hati ketika sudah berada dalam rumah tangga. Ketika kita sudah dalam rumah tangga, tak ada harga diri lagi seorang suami. Maknanya, jangan engkau takut dan jangan engkau malu meminta maaf kepada istrimu. Setuju, Bu? Aku maaf ya nanti, Ibu ya. Setuju dah? Mau dah? Insyaallah. Mau kan, Pak ya? Atau sebaliknya, suami pun tak datang dia. Lalu ibu pakai kalimat, istri suami minta maaf. Suami tak datang, ibu menunggu. Besok pagi mau puasa, ibu yang datang. Tapi alangkah bagusnya, wahai para suami, wahai para ayah, contohkan kepada anak kita, meminta maaf itu bukan saja yang kecil yang datang ke yang tua, bukan saja yang tua itu datang kepada yang kecil. Maknanya adalah kita manusia ini punya salah, punya silap. Kenapa? Karena masuk bulan suci Ramadan. Setuju, Bu? Setuju, Pak? Pakai kalimat pertama, suami istri meminta maaf. Dan punya istri, Tuhan, cara pasang peci dan nampak Louis peci. Kalau yang lah punya istri itu ke model lah punya istri, Pak, ada nampak labasan Louis. Maknanya yang tua tetap dia meminta maaf kepada yang muda, atau yang muda pun datang meminta maaf kepada yang tua. Maknanya apa? Kita gembira menyambut bulan suci Ramadan. Betul, Bu? Itu yang kedua. Ya, gembira seorang suami datang kepada istri dalam rangka untuk mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Yang ketiga ada lagi, kegembiraan kita bagaimana? Kita tak bisa lagi saling mengunjungi ke rumah tetangga nanti setelah salat tarawih ini dengan ucapan kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, mohon maaf salah dan silap saya selama ini. Gembira kita. Makanya bertegur sapa, makanya berjabat tangan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Betul, Bu? Ini kan banyak wajah-wajah dosa ya. Mulai dari sini ya. Sampai sini. Mutar ke sana. Betul. Makanya sebelum masuk Ramadan, gugurkan dosa-dosa kita itu semua supaya bersih hati dan bersih lidah menyambut bulan suci Ramadan. 3 kegembiraan yang harus kita lakukan sebelum datang bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencatat udah dicatat? Udah? Yang pertama apa? Ayo, apa pertama? Tadi Allah katanya. Allah saya ceramah. Yang penting dia gembira, Bu. Betul, Bu. Gembira kita nengok dia. Yang kedua, bagaimana cara bergembira masuk bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan ini bulan yang paling mulia. Tidak semua hamba Allah yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Saya tanya ayah saya di samping saya tadi, ya, dia berapa usia? Kata saya 73 katanya. Berapa orang lagi tinggal sisa teman sebaya? Tinggal 3 oleh katanya. Sudah banyak yang duluan. Masih ada lagi teman sebaya. Betul. Maka gembira kita bersyukur kita pada malam hari ini dengan kalimat apa? Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Betul, Bu? Ya Allah Tuhan, kami berkahi umur kami di bulan Sa'ban. Ini kan masih Sa'ban nih. Betul. Besok pagi Ramadan, betul. Maka gembira kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah gembira, perbanyaklah ibadah. Bagaimana caranya? Lakukanlah puasa dengan sempurna dan malam harinya tinggalkan rumah gembok dengan sekuat-kuatnya, bawa anak dan istri ke masjid kita ini dalam rangka untuk apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail maknanya adalah
menegakkan ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Jangan banyak di rumah, banyak beribadah. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan, yang mendirikan di malam hari Ramadan itu ibadah sunatnya, Allah akan menerima semua doanya. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Man shoma Ramadan, di pagi hari berpuasa kita, di malam hari kita sholat berjamaah. Makanya luar biasa nih Pak, malam ini Pak sisa semuanya nih. Betul, payah berdiri kita, bangga kita. Sampai malam ke-30 hendaknya seperti ini. Jangan nanti mohon maaf malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga penuh, malam keempat penuh, malam ke-15 maju. Tahu maju Pak? Safnya maju. Betul. Jangan sampai maju ibu dari saf belakang itu ke depan. Jangan maju bapak lagi dari saf 3 ke saf pertama. Berarti itu mundur namanya. Terakhir, tak boleh lama kita. Mari sama-sama kita persiapkan niat dengan ikhlas untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita perbanyak membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita berinfak bersedekah ke masjid kita ini, karena indahnya, mewahnya, megahnya masjid kita pada malam hari ini merupakan uluran tangan bapak dan ibu. Tak mungkin orang yang jauh menempah datang ke sini Pak. Tentu selama bulan suci Ramadan ini pengurus pasti punya program dia. Untuk apa? Untuk lebih mengimarahkan masjid kita ini. Berinfaklah, bersedekahlah, berikanlah makan kepada orang nanti untuk berbuka. Insya Allah nilai pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan sampai lupa doakan ayah dan ibunda kita sudah meninggal dunia, karena doa itu diterimanya. Dan jangan sampai lupa yang masih punya ayah, yang masih punya ibunda, jaga mereka sampai kalimat inna lillah. Jangan sampai bikin mereka itu menangis akibat tingkah laku kita. Itu dosa yang kedua yang paling besar. Dosa pertama mensyirikkan Allah. Dosa kedua menyakiti hati perasaan ayah dan ibunda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita tahun ini. Mudah-mudahan jemaah kita semakin cinta datang ke masjid kita ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membaca Al-Quran semakin banyak, berinfak, bersedekah, silaturahmi selalu disambungkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.